Sudah, maksud saya begini, sebelum kita berjumpa, ilmu itu tidak akan masuk melekat kepada jiwa kalau tidak terpenuhi dua hal. Satu, keikhlasan. Kedua, ketenangan dalam hati. Karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau memberikan wasiat kepada para penuntut ilmu, kalau situasi hati sedang gelisah, tenangkan dulu sebelum masuk ke majelis ilmu. Karena ketika Anda masuk dengan suasana hati yang gelisah, maka ilmu sulit melekat ke dalam jiwa. Karena itu, semoga Allah memberikan ketenangan pada jiwa kita, keikhlasan pada hati kita, dan semoga Allah mudahkan apa yang kita pelajari, sehingga mudah kita pahami dan kita amalkan insyaAllah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kesempatan ini, masih dalam amalan pasca salat, bagian kedua dari pembahasan doa pasca salat. Saya sebut bagian kedua karena bagian pertama di pertemuan lalu sudah kita tuntaskan. Bagian pertamanya dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman-teman masih ingat ya? Di Ibnu Majah nomor hadis 925, ketika Nabi mencontohkan pasca salat itu, silahkan berzikir. Jenis-jenis zikir itu banyak. Silahkan dari mulai istighfar, dari mulai kemudian Allahumma antas salam, ya, dan seterusnya. Isyarat dari Quran surah keempat ayat 103. Setelah itu yang kalimat la ilaha illallah lahu la syarikalah. Setelah itu kemudian ada kalimat yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah itu ada bacaan-bacaan Quran. Bacaan Quran disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat 9. Ada juga bisa hafalan, silahkan ya. Yang belum hafal misalnya ada bacaan kertas boleh, yang sudah hafal langsung dibacakan boleh, karena hafalan itu juga bagian dari zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Setelah itu Anda berdoa. Di antara doanya silahkan bebas. Hanya ada doa singkat yang dibacakan Nabi, cuma isinya padat. Kalau Anda ingin mohonkan, maka itu pun baik sebelum meminta yang lain-lain. Apa doanya? Singkat. Allahumma, ya Allah. Saya terangkan di pertemuan lalu, masih ingat? Kalau menyebutkan kata Allahumma, maka mohonlah dengan penuh ketawaduan dan perasaan penuh harap. Itu yang dimaksud Allahumma. Jadi jangan sampai Anda bicara Allahumma, tapi mohon maaf sekali sikap Anda seakan-akan tidak membutuhkan apa yang Anda ucapkan. Tidak ada harapan yang dalam. Ini menentukan seberapa cepat doa Anda akan dijawab. Jadi kalau memohon kepada Allah, tundukkan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kata Allah, kalau pengen doa cepat dikabulkan, maka saat memohon itu rasakan sifat ketawaduan, bahwa Anda itu betul-betul butuh. Anda nggak punya. Ya, awas, hati-hati. Kemudian rasakan perasaan harap yang sangat dalam, utuhkan. Jangan ragu dalam meminta. Mintakan sepenuhnya kepada Allah. Apa yang diminta? Kalau banyakkan inna, kalau untuk sendirian inni. Inna nas'aluka ilman nafi'a. Kami bermohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Ini sudah kita bahas pertemuan lalu. Bagi yang tertinggal silahkan dilihat rekaman yang pertemuan lalu. Sekarang bagian yang kedua, warizqan thayyiba, dan rizki terbaik yang mungkin kami dapati. Kemudian bagian ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan penerimaan dari setiap amal yang kita kerjakan. Hari ini kita akan bahas apa rizki terbaik yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam doa beliau ini, rizqan thayyiba, dan berapa jenis-jenis rizki terbaik yang disebutkan dalam Al-Quran. Alhamdulillah, saya tepati janji saya dalam pertemuan saat ini. Saya sudah rangkumkan ini 8 jenis rizki dalam Al-Quran. Insya Allah nanti bagi yang terhubung lewat akhir media kita akan upload ini sehingga mudah untuk di-download. Dan ini saya berikan nanti ke masjid untuk diperbanyak. Nanti insya Allah dalam pertemuan yang lain atau yang memerlukan Anda bisa kemudian dapatkan kopinya.